kepada penyampaian kebenaran firman Tuhan. Pada saudaraku, kita usahakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita isi piring-piring kita yang kosong supaya kita dipenuhi kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang campur tangan dan bekerja dalam setiap kehidupan kita, bagi hati kita. Dan saya percaya kita semua dapat merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari saudara, kita angkat pujian berkata, seperti wanita yang diserapi. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus selalu baik bagiku. Seperti wanita menurahimu, menangis di bawah demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai pagi ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia. Untuk melayanimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Kaulah yang setia mengasihi, Kaulah yang setia, Kaulah yang setia mengasihi kami umat-Mu. Glory, glory, bagimu kemuliaan, bagimu hormat dan syukur. Kaulah yang kami tinggikan, Kaulah yang kami agungkan. Nama-Mu kami tinggikan, Nama-Mu kami muliakan. Hanya Engkau Allah kami, kekasih jiwa kami. Glory, haleluya. Ajar kami mengasihi-Mu, ajar kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh Yesus. Terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikianlah hidupku, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir
memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan kehadiran-Mu, dan Engkau yang berkenan melawat setiap umat-Mu, yang memuji dan menyembah Engkau dengan ketulusan hati kami. Inilah kami, setiap umat-Mu yang hari ini ada di dalam bait-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, kami sudah memuji, kami mau bawa hati kami ke dalam surga untuk Kau aliri dengan air surgawi. Berfirmanlah Engkau, kebenaran firman-Mu yang akan menyujudkan hati kami, yang akan memuaskan dahaga jiwa kami, dan kami akan bersukacita menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berkat-Mu turun atas kami semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Demi nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersama dengan saya, katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, salam. Semua dalam keberkatan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya semua dalam perlindungan dari dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pastikan di tangan kita ada Alkitab. Kalau nggak ada Alkitab, paling nggak ya apa namanya, kitab suci atau teks suci ya. Kitab suci atau teks suci atau hati suci. Kalau hati suci nggak boleh untuk yang lain-lain, nggak boleh ngata-ngatain orang juga lewat hati. Oke. Sudah pastikan siapa yang belum punya Alkitab, yang punya Alkitab tetangga kanan kiri perhatikan. Oke. Pastikan hatimu untuk firman, nggak ada yang bisa mengganggu engkau. Siapkan. Ada yang punya buku boleh disiapkan, ada yang punya pena disiapkan supaya tidak mengganggu gugat, mengganggu pewartaan firman Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Sudah ketemu 2 Korintus pasal 3? Ayatnya yang ke 16, 17, dan 18. Saya akan baca ayatnya yang ke-16, jemaat baca ayat 17, dan ayat 18 kita baca bersama. Jadi adil ya kan? Iya, sudah ketemu ya? Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Belum baca semua. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18, 1, 2, 3 ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan
kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ingat khotbah saya hari Minggu bahwa kita dipilih oleh Tuhan, ditentukan untuk segambar dengan anaknya. Ingat ya, khotbah saya kemarin ya, kita dipilih oleh Tuhan dengan satu rancangan yang mulia untuk kita ditentukan segambar dengan anaknya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kemarin saya menekankan melalui ayat itu supaya saudara mengerti, untuk menjadi orang Kristen jangan berpuas diri untuk cukup menjalankan kewajiban agamamu. Sebab kalau engkau sebagai orang Kristen hanya puas menjalankan kewajiban sebagai orang yang beragama, maka engkau menjadikan kekristenan hanya sekedar agama, dan engkau akan menjadi orang yang terkurung dengan peraturan-peraturan agama. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kekristenan adalah perjalanan kehidupan kita untuk mengalami perubahan. Maka kemarin khotbah saya bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bermetamorfosa, berubah. Amin. Amin. Berubah. Memang perubahan tidak terjadi seketika, tetapi perubahan itu kontinu, terus menerus. Karena memang zaman ini berubah, dunia ini berubah. Dulu orang mencari makan hanya cukup cara berburu. Perkembangan bukan lagi berburu, tetapi orang bercocok tanam. Bukan sekarang cocok tanam, tapi sekarang berkembang menjadi negara industri. Dan bukan lagi menjadi negara industri, sekarang sudah menjadi dunia yang penuh dengan teknologi. Dunia ini berubah. Tapi kita tidak boleh berubah dengan standar dunia, tetapi kita berubah menuju kemuliaan. Satu, kepada kemuliaan, yaitu kita harus segambar dengan Kristus. Maka di dalam ayatnya yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, jadi transparan. Kalau dulu hukum Taurat, saudaraku, belum ada Roh Tuhan, sudah ada Roh Tuhan, cuman bekerjanya berbeda. Ingat, ya. Dengan Roh Tuhan setelah dicurahkan sangat berbeda. Ya. Jadi karya Roh Kudus di Perjanjian Lama dengan karya Roh Kudus di Perjanjian Baru jauh sangat berbeda. Ya. Maka kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 3 itu menyatakan tentang
pelayan-pelayan dalam perjanjian baru. Pelayan-pelayan dalam perjanjian baru. Jadi beda dengan perjanjian lama. Jadi perjanjian lama dulu hanya para kaum Lewi, ya, itu imam. Tapi bagi kita semua yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita semua adalah imamat yang rajani. Katakan amin. Imamat yang rajani. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita ingat, sekali lagi saya tekankan, bahwa kita dipilih oleh Tuhan karena Allah ini menentukan hidup kita untuk kita mengalami perubahan dari kehidupan kita yang sekarang ini belum berbentuk. Maksudnya belum berbentuk itu hidup kita masih bentuknya diri kita, belum diri Kristus. Terus Allah proses sampai kita seperti Kristus. Maka di dalam ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Maka ada lagu, tadi hanya ada lagu hujan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jadi ada perubahan di dalam kehidupan orang Kristen, dari tidak ada kemuliaan Tuhan menjadi ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Sehingga orang tidak melihat kita takut lagi, walaupun kita orang Batak, walaupun kita orang kelihatannya sama. Jadi suatu saat saudara bisa membedakan, saya kadang membedakan foto saya sebelum bertobat dengan foto yang sudah bertobat, jauh berbeda. Foto yang belum bertobat itu tidak ada sifat kemuliaan. Tapi kalau sudah bertobat ada kemuliaan. Jadi yang membuat kita cantik itu bukan karena lipstick, bukan karena mahalnya bedak. Itu hanya cantik polesan, kena air luntur selesai. Tapi sebenarnya cantik yang sesungguhnya adalah kemuliaan Tuhan. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Orang melihat Musa dan karena kemuliaan itu. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Ingat, ada kemuliaan dunia, ada kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan itu kekal. Karena iblis juga menyodorkan kemuliaan, segala kekayaan dan kemuliaan dunia ini akan diberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah. Iblis saja memberikan kemuliaan kalau saudara menyembah iblis, apalagi mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemuliaan iblis itu tidak seberapa dibanding kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ini saudara. Dan karena kemuliaan Tuhan datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kekristenan memiliki 3 dasar pemahaman ketuhanan, kealahan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dicurahkan itu sebagai pribadi Allah yang akan menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Dan penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita melalui Roh Kudusnya bukan merupakan penyertaan yang kemudian dia sebagai pribadi Allah yang nganggur di dalam hidup kita. Tidak. Dia dia berkarya. Dia ingin memperbaharui di dalam hidup kita. Ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Haleluya. Haleluya. Kita diubah. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya, mau tidak kita diubah? Ini yang menjadi masalah, karena manusia itu punya keinginan
Ya, paling sulit menundukkan diri kita di dalam kehendaknya Tuhan. Ini membutuhkan kerelaan. Katakan kerelaan. Sekali lagi katakan kerelaan. Rela nggak kita? Kalau kita nggak rela, waduh, repot. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang seperti ini terus, nggak ada perubahan. Padahal kehendak Tuhan kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Diubah berarti ada proses. Katakan proses. Proses pembentukan. Seperti ini mimbar. Sebelum jadi mimbar, papan panjang-panjang. Nah, papan yang panjang itu diubah, diproses untuk menjadi mimbar, maka dibentuk, diukur sesuai dengan kehendak sang pembuatnya. Yang kepanjangan dipotong, yang nggak melekat dipaku. Ya, kalau seandainya kayu ini bisa merasakan sesuatu sakit, waktu dipotong, digergaji, dia akan berteriak, aduh Pak, jangan dong aku dipotong, rasanya sakit, digergaji. Kadang keinginan kita, keinginan daging kita, kehendak pribadi kita, kadang Tuhan maunya Tuhan potong, walaupun itu rasanya sakit. Tapi itu membutuhkan kerelaan. Yang setuju katakan amin. Rela nggak dibentuk, diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya? Rela nggak? Rela nggak? Saya pengen kita sepakat rela untuk dirubah. Ya, jadi semakin hari kita mengalami perubahan dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kuncinya ada di mana supaya kita bisa berubah? Kita membutuhkan kerelaan, ya. Maka khotbah saya hari ini, ya, akan saya kasih tema kuasa yang memerdekakan. Katakan kuasa yang memerdekakan. Ya, ingat bahwa kita setelah percaya kepada Yesus, kita dimerdekakan dari dosa. Tapi tabiat dosa masih ada di dalam diri kita. Maka kita membutuhkan peran Roh Kudus bersama dengan kita untuk kita semakin dimerdekakan. Ayat 17 menjadi renungan malam pagi hari ini. Mari kita baca bersama. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudaraku harus pahami dan harus mengerti bahwa hidup kita ini, saudaraku, tidak mampu mengubah tanpa kerjasama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang membentuk hidup kita. Ya. Sebab Tuhan adalah Roh. Kemarin kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus memiliki tugas untuk menginsan itu, untuk melakukan hal-hal yang bersifat kebebasan berbuat dosa. Kemarin kita sudah belajar firman Tuhan. Dengan besarnya kasih karunia Allah di dalam hidup manusia, apakah manusia boleh bertekun di dalam dosa? Sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Jadi artinya kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Yesus Kristus bahwa Dia sudah mati dan bangkit, dan kita sudah menerima melalui kiasan dan keputusan dibaptis, maka kita berhenti berbuat dosa. Kita tidak lagi bertekun hidup di dalam dosa. Ya, ini penting. Dan kita menerima Roh Kudus.
untuk memerdekakan hidup kita, sehingga kita betul-betul menjadi anak yang merdeka. Karena banyak orang Kristen, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi dia belum betul-betul merdeka. Ya kan? Belum merdeka, belum betul-betul merdeka. Banyak orang Kristen yang masih terjerat. Di sini nggak ada, dengan narkoba. Banyak orang Kristen yang masih diikat, dijerat dengan rasa dendam, ditawan dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Nanti kita akan melihat. Ya. Maunya kita sebagai orang Kristen betul-betul merdeka, bahwa Yesus sebagai pelepas, Roh Kudus sebagai pembebas di dalam hidup kita, betul-betul memerdekakan kita dari cara hidup manusia lama. Dari cara hidup manusia lama betul-betul berjalan dalam kehidupan manusia yang baru. Haleluya. Amin. Dan manusia baru ini terus hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hidup kita berjalan terus bersama dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang senantiasa mengubah hidup kita dalam pembaharuan yang Dia kerjakan. Ya, maka di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita buka, saudaraku, di dalam Lukas pasalnya yang keempat. Sudah ketemu? Lukas pasalnya yang 4 ayat 18. Lukas pasal 4 ayat 18. Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 18. Sudah ketemu ya? Hitungan ketiga kita baca. 1, 2, 3. Ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku. Ini ayat dialami oleh Yesus sendiri. Waktu Yesus dibaptis pasal sebelumnya, Dia diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus dilambangkan burung merpati. Dan bukan hanya Yesus saja yang diurapi. Saya dan jemaat Tuhan semua juga diurapi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Roh yang mengurapi Yesus itu juga sama dengan roh yang kita terima. Baru kita pahami. Jadi tidak ada bedanya, karena Roh Tuhan cuma satu, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Nah ini saudara, ini penting untuk kita Mengerti. Dan tatkala Roh Kudus ada di dalam pribadi Yesus, dan Roh itu juga sama yang tinggal di dalam hidup kita, saudaraku, tujuannya adalah bagaimana setiap kehidupan kita mengalami kemerdekaan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, sudah cukup, bos. Ini saudara. Roh Tuhan ada padaku dengan tujuan Dia mengurapi hidup kita. Saya dan saudara diurapi oleh kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Yang pertama, saudara, tatkala Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, mengurapi hidup kita, Tuhan mau menjadikan kita sebagai orang-orang yang miskin untuk menjadi orang-orang yang kaya. Katakan amin. Ini bukan jasmani ya, namanya roh. Jadi berbicara juga rohani. Ya, jangan nanti berpikir kalau menjadi orang Kristen dari miskin menjadi kaya.
kaya secara jasmani, enggak. Tapi ini berbicara tentang orang yang miskin rohaninya. Haleluya. Saya dulu nggak tahu jadi orang Kristen, miskin saya, miskin rohani saya. Doa dan doi, baca firman Tuhan nggak pernah, apalagi doa. Nggak ngerti firman Tuhan. Saya dulu lebih banyak tahu lagu-lagu dunia daripada lagu-lagu rohani. Saya nggak tertarik dengan hal-hal lagu-lagu rohani. Saya lebih tertarik dengan lagu-lagu dangdut, country, ya. Walaupun orang Kristen. Kenapa? Karena saya pada waktu itu belum diurapi oleh Tuhan. Saya punya agama. KTP saya, kan dulu belum punya KTP. Ya, saya dari kecil ikut sekolah minggu, kadang dengan ikut juga. Saya miskin. Ya. Banyak orang Kristen saudaraku masih miskin. Saya berharap di sini akan menjadi orang-orang Kristen yang diperkaya di dalam rohani. Amin. Haleluya. Biar saya miskin di bumi, asal kaya di surga. Mau nggak kira-kira begitu? Nah, dua-duanya kaya di bumi, kaya di surga begitu ya. Tapi kalau sudah kaya jasmani di dunia ini, ingat orang kaya susah masuk surga. Yesus bilang begitu, lebih mudah onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Sebab banyak orang kaya ini terikat dengan bukan dalam arti orang miskin mudah masuk surga, enggak juga. Ini bukan karena masalah kaya dan miskin, tapi terletak di hati. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau Roh Tuhan mengurapi hidup kita, yang pertama saudaraku, Roh Kudus akan berperan di dalam hidup kita untuk memerdekakan hidup kita dari kemiskinan rohani. Katakan kemiskinan rohani. Nah ini, maka di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Iblis itu tujuannya menjajah hidup kita supaya kita dimiskinkan rohani kita. Nih, dia pencuri. Ya. Malang hidup kita nanti kalau kita sudah miskin di bumi secara harta, miskin juga rohani kita. Ya. Nah ini sudah. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, apapun kesusahan hidupmu, jangan engkau putus asa, tapi bangunlah seperti kemarin saya khotbah, bangunlah manusia batinianmu. Haleluya. Amin. Bangunlah kehidupan rohanimu. Ingat sekali lagi bahwa iblis, dosa membuat manusia itu miskin di hadapan Tuhan. Miskin rohaninya. Dan punya kekuatan apapun untuk melakukan sesuatu yang bersifat rohani. Ini saudara. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, dia membebaskan kita dari dosa kita. Dia memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa kita. Katakan amin. Tapi kalau Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita, untuk dosa sudah selesai, tapi tabiat dosa masih ada di dalam diri kita. Ini penting kita pahami. Dan keinginan daging, tabiat dosa, kalau kita tidak kalahkan, kita tidak mampu menekankan saudaraku, akhirnya kita akan lebih condong tertarik dengan hal-hal duniawi daripada rohani. Maka kalau kita lihat, saudaraku, kita lihat baca firman Tuhan, 33,5 tahun Yesus dibaptis di Kurang. 3
setengah tahun dia melayani, dia betul-betul maksimal. Luar biasa. Hebat. Ya. Ini saudara, ini perlu saudara paham. Di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Jadi tak kala saudara menerima urapan Roh Kudus, menerima urapan Roh Kudus, dan Roh Kudus engkau izinkan bekerja di dalam hidupmu, bekerja sama dengan dirimu, maka Roh Kudus memiliki tujuan pertama. Tuhan ingin membuat engkau sebagai orang-orang yang kaya rohanimu di hadapan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kalau engkau sudah kaya rohanimu, engkau diurapi oleh Tuhan, engkau bisa memperkaya orang lain. Engkau menjadi berkat rohani bagi orang lain. Katakan amin. Yang dulunya tidak pernah menumpahkan tangan mendoakan orang yang punya masalah, engkau akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk melayani dan mendoakan orang. Amin. Masa bertahun-tahun menjadi orang Kristen belum pernah tumpah tangan mendoakan orang? Halo? Di sini semua nanti akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dimulai dari diri kita. Kamu akan menjadi saksiku di mana? Kalau Roh Tuhan turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem. Minimal pribadi kita akan mengalami perubahan. Dia memerdekakan kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya saudaraku, rohani kita memang ada ayat orang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, mereka akan dipuaskan. Tetapi artinya di sini Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus ingin membawa kita, memerdekakan kita dari kemiskinan. Ya. Ini sudah. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku. Kabar baik tahu saudaraku apa? Injil. Nah, Injil. Saudara akan memberitakan Injil. Saudara akan menjadi pemberita Injil. Mau saudaraku? Mau saudaraku? Coba kita baca. Di dalam Timotius pasal 1 ayat 7. Haleluya. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Luar biasa Roh Kudus ini, saudara. Ya, luar biasa. Allah itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Saya berharap dengan situasi kondisi dunia ini yang semakin menakutkan, saudara tidak hidup di dalam ketakutan. Amin. Banyak orang takut ini dengan corona, karena masih booming ini corona. Ada yang mengatakan ada serangan kedua corona, gelombang yang kedua. Cina sudah mengalami gelombang yang kedua. Surabaya banyak yang ini. Bali sampai sekarang gereja belum bisa buka, masih di rumah-rumah. Puji Tuhan, Bengkulu coronanya nggak begitu laku. Sampai sekarang gereja-gereja besar
masih tutup belum beribadah. Saya berharap bukan karena mereka takut terhadap corona, tapi nggak tahu nanti kalau pemerintah sudah memberikan surat izin, apakah mereka juga nggak berani beribadah. Berarti bukan karena pemerintah, tapi memang mereka takut terhadap corona. Saya berharap orang Kristen tidak seperti itu. Sebab Tuhan bukan memberikan roh kepada kita roh ketakutan. Haleluya. Haleluya. Tadi malam saya berpikir, Tuhan kasihanilah umatmu sampai saya dapat begini, saudaraku ya. Ini mungkin saya memiliki satu pemikiran yang berbeda sesuai dengan itu. Jangan sampai iman kita dibonsai. Tahu dibonsai? Dikerdilkan oleh karena corona. Kalau kemarin sebelum corona, iman kita dikerdilkan dengan rasa kekhawatiran hidup kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tapi sekarang puji Tuhan, yang miskin-miskin, yang lemah-lemah dapat bantuan dari pemerintah, walaupun itu nggak cukup. Saya sampai sekarang belum pernah saya dapat, saudara. Ya, puji Tuhan. Tapi saya bersyukur Tuhan memelihara, dan saya tidak berharap begitu karena memang sudah ada pendapatan juga sih. Walaupun di toko satu hari nggak laku, ibu kembali sampai jenuh, tapi Tuhan tetap masih memberi hidup. Kalau dulu sebelum corona, iman kita dikerdilkan karena persoalan-persoalan dunia ini. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Sehingga yang utama dan yang terutama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya nggak kita lakukan. Nah, sekarang ditambah. Saya tadi pagi berdoa seperti itu, Tuhan jangan sampai di tengah-tengah kesusahan, kesulitan umatmu sudah dikerdilkan dengan rasa apa yang takut, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, dikerdilkan lagi dengan situasi kondisi corona. Jangan sampai takut. Saya percaya cuma di sini nggak ada yang takut sama corona. Amin atau aman? Ya, itu nanti saya bagi masker satu-satu. Bu Gembala, nanti jangan lupa bagi masker satu-satu. Tapi bukan karena masker itu juga engkau terus kemudian berani, mudah-mudahan. Jangan karena pakai masker aku berani terhadap corona. Oh, kan begitu. Apa sih kekuatan masker? Tapi ada satu kuasa yang lebih besar sebenarnya di dalam diri kita, yaitu kuasa Allah. Katakan amin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Di dalam firman Allah 300 lebih mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nanti satu hari Tuhan bilang kepada kita, dalam satu hari sekali dia bilang jangan takut. Tapi kenapa kita masih takut? Tapi di sini enggak. Melainkan roh untuk membangkitkan kekuatan. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita supaya apa yang tidak mampu kita lakukan bersama dengan Roh Kudus kita mampu. Amin. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan. Karena kadang Tuhan itu membawa hidup kita kepada titik ketidakberdayaan kita sampai kita nggak bisa apa-apa. Dan tatkala kita nggak bisa apa-apa, kita disadarkan oleh Tuhan. Oh iya ya, aku ini punya Tuhan. Aku ini punya Roh Kudus. Nah di situ saudaraku Baru kita mengakui bahwa Roh Kudus itu memang berperan untuk memberikan kekuatan dalam hidup kita. Nah, membangkitkan kasih. membangkitkan kasih kita kepada Tuhan yang dulunya kita menjadi orang Kristen acuh tak acuh terhadap hukum yang Tuhan berikan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Dan hukum ini hampir terbengkalai, hampir tidak terperhatikan oleh kehidupan orang-orang Kristen. Hukum ini hampir dibalik. Bukan Tuhan dulu yang dikasih,
tapi diri sendiri. Ya. Tuhan tidak bilang begini, hukum yang pertama kasihlah dirimu sendiri. Nah, hukum yang utama dan yang terutama, kasihlah Tuhan Allah. Jadi Roh Kudus yang diberikan di dalam hidup kita, saudaraku, membangkitkan kasih, sehingga kita tahu tujuan hidup ini, bahwa tujuan hidup ini adalah mengasihi Tuhan, itu yang utama dan yang terutama. Haleluya. Sehingga dengan demikian kita dimerdekakan oleh kuasa Roh Kudus dari rasa keegoisan hidup kita. Sehingga tatkala kita mengasihi Tuhan, akhirnya kita akan diperkaya di dalam Tuhan. Yang dulunya kita miskin mengasihi Tuhan, sekarang kita hidup hanya untuk Tuhan. Haleluya. Sampai menemukan titik seperti itu. Sampai menemukan titik. Dan membangkitkan ketertiban. Tertib. Maka jadi orang Kristen harus tertib, jadi jemaat Tuhan harus tertib. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur pakai baju putih, pakai baju putih semua. Tertib juga ya. Datuk biasanya nggak pakai baju putih, sekarang dia pakai baju putih. Wah, ini namanya tertib, ini luar biasa. Ya. Tapi Tuhan mau tidak hanya tertib yang dilihat, tapi tertib juga di dalam hati. Karena Tuhan itu bukan melihat apa yang dilihat oleh mata, Tuhan melihat hati. Bagaimana kalau lampu merah, tertib, berhenti, jangan robos-robos, belok kiri pakai sen, motor itu tertib. Anak-anak sekolah harus tertib. Ya. Kalau dia orang Kristen diurapi oleh Tuhan, melayani Tuhan, tapi hidupnya nggak tertib, Roh Kudus atau Roh Kudis? Kalau ini Roh Kudis, hidupnya nggak tertib. Ingat, Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, dia memimpin hidup kita supaya kita hidup tertib. Nah, ini saudara. Jadi kalau ada orang Kristen anak muda, lampu merah terobos, saudaraku ya, lingkungan gember baik, motor dipotong knalpotnya, ini enggak ngerti. Tapi di sini nggak ada, sama yang banyak. Jakarta yang banyak. Di sini nggak ada. Ada Pak. Ya. Nah, ya. Jadi Roh Tuhan ada padaku yang mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Tatkala Injil diberitakan, ada urapan, kita mengerti. Coba kita baca dulu tadi. Tadi ke mana tadi? 2 Korintus pasal 3. Sudah ketemu? Tolong saya minta bacakan seorang jemaat ayatnya pasal 3 2 Korintus. Aduh, tadi di mana? Ayatnya yang ke-3. Ayatnya yang ke-6. Mohon ayatnya yang ke-6. Sudah ketemu? Saya bacakan ayat 3 dulu ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu
melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat 6 kita baca 1, 2, 3 ya. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Artinya begini saudaraku, dulu hukum ditulis di loh batu. Apa hukum yang ditulis dalam loh batu? 10 hukum Taurat. Waktu itu Musa menerima 10 hukum itu, Allah itu sendiri yang menulis. Tapi karena melihat bangsa Israel menyembah apa? Menyembah anak lembu emas, jadi hukum itu dilemparkan, jadi hancur. Musa naik ke Gunung Sinai lagi, dia tulis dengan tangan. Itu. Kalau perjanjian lama itu pelayanannya berstandar kepada hukum yang tertulis di loh batu itu, itulah 10 hukum Taurat. Tetapi dalam perjanjian baru beda. Ingat bahwa saya dan saudara ini dijadikan sebagai suratan Kristus yang terbuka. Haleluya. Jadi Tuhan mau saudaraku, orang melihat di dalam diri kita itu sebagai Injil yang hidup. Ya, itu. Oh, itu orang Kristen. Seperti kalau saya ini. Kalau saya ketemu dengan orang, dengan logat saya, dengan wajah saya, orang bisa melihat ini orang Jawa ini. Haleluya. Dari mananya? Dari bahasanya. Bahasanya itu medok. Wah, wong Jawa ini. Nah, saudara juga kalau dilihat dari wajahnya atau cara ngomong, wah ini pasti orang Batak gitu ya kan? Ya kan? Ada yang seperti itu enggak? Kadang kalau ikut gembala dengan saya di toko, kalau jemaat kadang melihat, kalau beda orang dengan jemaat, kalau jemaat bilang, kok yang kelihatan orang Batak kayak Pak kayak Om daripada Ibu. Tapi kalau orang lihat di bawah yang belum kenal, oh bapaknya orang Jawa ya, ibunya orang Batak ya, kita lihat gitu. Nah sebenarnya melalui hidup kita nggak usah menceritakan saya orang Kristen. Orang sudah lihat kamu orang Kristen gitu. Haleluya. Amin. Itu maunya, itulah Injil. Sehingga kita tanpa nginjilin orang, melalui hidup kita, orang sudah melihat, oh inilah model orang Kristen. Haleluya. Orang Kristen itu tertib, orang Kristen itu mengasihi, ya kan? Oh orang Kristen itu di tengah-tengah situasi sulit tetap setia beribadah kepada Tuhan. Oh, orang Kristen ini kelihatannya begitu. Jangan dilihat orang Kristen, ini kerjaannya orang Kristen ini yang begini-begini nih katanya. Nah saudaraku, ingat ya, tadi ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Artinya begini saudara tidak cukup mempelajari firman bagus yang tertulis, tetapi lebih daripada itu saudara membutuhkan Roh Kudus supaya saudara mengerti tentang firman itu. Itulah Roh Kudus memperkaya. Setiap kali yang baca firman Tuhan siapa? Angkat tangan. Enggak usah malu-malu. Tinggi-tinggi. Aku mencelah supaya gak kelihatan. Aduh, sedikit sekali yang angkat tangan. Siapa yang setiap kali baca firman Tuhan? Wah, saudara. Jadi saudara, kalau baca firman Tuhan, paling enggak saya bilang dalam hati saya, Roh Kudus, aku mau baca firman Tuhan ini, tolong berikan kepada saya pengertian tentang firman-Mu ini. Tolong perkaya firman-Mu ini di
di dalam hidupmu. Sebab begini saudaraku, saya ini pendeta. Kadang baca firman Tuhan ayat ini artinya begini. 2 minggu yang akan datang saya baca firman Tuhan ini kadang berbeda artinya. Sesuai dengan kebutuhan. Itulah memperkaya. Ya, jadi kita kembali lagi. Ya, kembali lagi tadi ke mana? Ke Lukas pasalnya yang Lukas pasalnya yang keempat. Jadi roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada. Roh Kudus ingin memerdekakan kita, ingin membebaskan kita dari tawanan-tawanan, dari tawanan hidup kita. Saudara, ada yang ditawan apa kira-kira? Api. Hah? Api. Ditawan api. Masa api bisa menawan orang hidup, dia orang benda mati bisa menawan orang. Banyak orang yang bisa ditawan dengan api. Ya kan? Lebih suka buka HP daripada Alkitab. Ditawan apa lagi kira-kira? Pekerjaan. Ya, ditawan pekerjaan. 6 hari lamanya kamu bekerja. Hari yang ke-7 kamu harus berhenti beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang ditawan dengan pekerjaan. Ada. Ditawan apa lagi? Ditawan uang. Ditawan bebek. Duit bisa menawan kita, bisa. Cinta uang akar dari segala kejahatan. Kalau nggak ada uang hari ini pusing. Kenapa pusing? Dan ada bebek. Duh, kamu kan punya Yesus. Dia nggak sadar. Ya. Kadang sukacitanya karena banyak efek daripada sukacita daripada Yesus. Ada nggak orang yang seperti ini? Kalau nggak ada duit itu takutnya minta ampun. Di sana nggak ada. Di sini tidak ada, Pak. Di sini tidak ada. Ada yang ada. Berarti sana sini ada. Ditawan dengan uang. Ditawan dengan hobi. Ditawan lagi dengan apa? Ditawan dengan roh judi. Saya dulu pemain catur. Kalau saya pas mau menang, tiba-tiba saya kalah, nggak bisa tidur saya. Kok tadi bisa kalah gimana ya? Sampai kadang saya tidur dengan kaget, bangun lagi, main lagi kita. Bisa main catur itu sampai 8 jam. Baca Alkitab 1 jam udah ngantuk. Ya saya ngalamin. Kalau main remi judi itu 3 hari bisa duduk walaupun nggak makan makanan super mie jadi. Ditawan dengan roh judi. Saya sampai heran, kok nggak pegel-pegel ya? Apalagi kalau dulu orang Jawa itu kalau orang melahirkan ada persekutuan di situ, bukan persekutuan doa, persekutuan perjudian. Judi. Oh sama. Sama. Bodoh lain. Ada orang ditawan dengan roh judi. Ada orang yang ditawan dengan narkoba. Ada orang yang ditawan dengan roh hutang. Hutang itu bukan dosa. Ya kan? Ada orang yang ditawan dengan hartanya. Ada orang yang ditawan dengan roh dukun, okultisme. Ya tuh ya. Tuh, ada tuh. Okultisme.
batuk itu bisa mengobati orang dari jauh. Nanti jimatnya mau saya minta semua. Dulu, wah, ada orang yang ditawan begitu. Kakak saya itu ditawan dengan jaran goyang. Betul, istrinya itu sampai 7. Iya, betul itu. Tapi sudah meninggal. Dia pengen lihat cewek cantik digoyang gitu, dia ikut dia. Di sini nggak ada. Kalau ada, baru bertobat. Dibacakan mantra, rapal. Ya tuh ya. Ya ikut. Ada orang yang saya dulu ditawan dengan roh dukun dengan ilmu pengasihan, tapi bukan pengasihan cewek ya, pengasihan supaya orang memberi uang sama saya. Ada orang yang mendapatkan pangkat, dia memiliki okultisme, dia datang kepada dukun supaya dia dapat pengasihan cepat naik pangkat. Ada. Kristen. Loh, bapak sendiri saya juga dukun. Kristen. Saya bukan bohong. Dulu kami tinggal di desa. Kalau ada orang curi singkong di kampung bapak, di lahan kami, nggak bisa dia pulang. Nggak bisa dia keluar dari kebun itu. Misalkan dia pulang pagi-pagi masih bawa, weh singkongmu kok bawa kemana? Muter saudaraku, cuma nggak diapa, diketawain aja, biarin aja. Dipanggal saudaraku, nggak bisa balik. Ya. Ada orang yang ditawan begitu. Ada di sini yang kemarin saya sudah tanya. Hanya apa itu? Hanya Pak Lido yang pernah ke dukun yang ngaku, yang lain belum ngaku. Yang punya jimat-jimat, yang punya jimat itu cepatlah diserahkan. Bawa sini. Bom Pak, berbau. Bawa sini jimatnya itu. Jimat bom dari sekolah umur dan bau. Dia bilang supaya lengket. Apa bang? Supaya lengket. Supaya lengket. Pacar saya tidak lengket. Ada orang yang ditawan dengan itu. Ada orang yang ditawan seperti saya dulu sebelum saya minum alkohol, belum saya bisa tidur. Ada orang yang ditawan dengan uang. Banyak Pak. Hah, banyak. Yang aku sendiri ya. Tapi di sini nggak ada. Kalau ada mau tinggalkan itu. Ada orang yang ditawan dengan kopi. Bukannya nggak salah ngopi, boleh ngopi. Tapi jangan aduh belum ngopi pening. Ada orang yang ditawan oleh rokok. Aduh belum rokok pening. Udah berdoa belum? Belum. Nggak berdoa nggak pening. Tapi nggak merokok pening. Repot. Ya, kalau nggak berjudi hari ini, kumpulkan teman-teman. Nggak dapat lawan sampai anaknya dengan istrinya. Ayo berjudi. Dimodali. Saya dulu begitu lucu ya, lucu. Modali, ada modali. Ada orang begitu. Gaple. Ada roh yang menawan. Iblis itu mau menawan kita. Tapi kita mau ditawan oleh Roh Kudus saja. Katakan amin, ya kan? Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, mengurapi kita, dia akan membebaskan kita dari tawanan. Masalahnya mau nggak kita dibebaskan? Indonesia ini kalau nggak Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika, Indonesia masih dijajah. Jepang dibom Nagasaki dan Hiroshima tahun 45 merdeka. Nah, saudaraku, banyak hal kebiasaan-kebiasaan buruk yang menawan pikiran kita, daging kita, keinginan kita. Ya. Dan itu semuanya mengarah kepada kebinasaan. Sedangkan kita dipilih oleh Tuhan untuk kita ditentukan segambar dengan Dia, dan hidup kita ini sekarang belum berbentuk, masih banyaklah
bentuk belum bulat betul seperti Yesus, gak apa-apa. Yang penting kita mau dibentuk. Katakan amin. Maka Tuhan ingin membebaskan kita dari tawanan-tawanan yang tidak Tuhan kehendaki. Lepaskan anakku, lepaskan, aku akan tolong engkau. Tapi masalahnya kita mau enggak? Haleluya, haleluya, amin. Berbagailah orang yang mau. Percayalah kemuliaanmu akan lebih mulia di dunia ini kalau engkau mau dibentuk oleh Tuhan. Kemuliaanmu di surga itu akan lebih indah. Ya, kita ditawan. Saudaraku, Adam dan Hawa ditawan iblis. Hidupnya menderita. Ya, dia melanggar firman Allah. Tawanan iblis, tawanan daging kita, tujuannya untuk melawan Tuhan. Maka Roh Kudus diberikan hidup kita supaya kita dibebaskan dari tawanan itu. Dan tak kala kita dibebaskan dari tawanan itu, kita diperintahkan oleh Tuhan, kita juga bisa membebaskan orang lain. Haleluya, amin. Ini jadi ingat, apa kira-kira yang menawan hidupmu? Engkau bisa berdoa sama Tuhan. Roh Kudus, engkau kan roh yang memberikan kemerdekaan dalam hidupku. Tolong dong Roh Kudus, aku memerdekakan. Tolong aku merdekakan dari roh kebencianku sama si dia, roh dendamku sama dia. Berikan aku kebebasan untuk mengambilnya. Aku gak mau ditawan dengan sakit hatiku, gak mau. Aku mau lepaskan. Roh Kudus tolong aku, maka Roh Kudus akan tolong engkau. Haleluya. Ya. Terus kemudian dan penglihatan bagi orang buta. Ada pengamen nyanyi begini, burung nuri, pakai kacamata, pakai topi, terbang tinggi, nyanyi itu tuh, burung nuri. Yang sebelahnya ini mengamen kok nyanyi burung nuri, burung nuri. Kenapa? Ya Pak, aku menghayal belum pernah lihat burung nuri katanya. Dibuka kacamatanya ternyata buta. Dia bisa menyebut burung nuri, tapi dia belum pernah melihat burung. Saudaraku, lihat orang buta. Ya, dia nggak bisa memandang ke depan. Dia hanya membutuhkan tuntunan. Roh Kudus membawa hidup kita supaya kita bisa celik mata rohani kita. Haleluya. Banyak orang bisa melihat secara jasmani, tetapi dia tidak bisa melihat rencana Allah. Mungkin saudara baru tahu bahwa tujuan menjadi orang Kristen itu apa. Tujuan menjadi orang Kristen yang utama adalah diubah menjadi serupa dengan Kristus. Selama ini mungkin engkau nggak mengerti. Selama ini mungkin menjadi orang Kristen hanya beribadah, berbakti, bekerja, kan begitu. Jadinya nggak ada perubahan di dalam hidup kita, sehingga engkau tidak mengerti dan tidak bisa melihat rencana Tuhan yang agung dan mulia itu. Rencana Tuhan yang agung dan mulia itu hanya ada di dalam hidup kita kalau kita punya spirit kemauan berubah seperti Kristus. Katakan amin. Dan itulah saudaraku, Roh Kudus membuka mata rohani kita. Maka ada firman Tuhan, orang yang bertelinga namun tidak mendengar, orang yang punya mata namun tidak dapat melihat. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak diurapi oleh Tuhan. Dia bilang kepada jemaat Laodikia, kau menyangka dirimu kaya, hebat. Coba kita baca Wahyu supaya saudara mengerti. Wahyu pasal 3 ayat 17.
Sudah ketemu? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena engkau berkata, aku layak dan aku telah memperdayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta dan langganan. Nah, ini kepada jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia berarti jemaat gereja Tuhan. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, dari Yesus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Jangan kita dingin enggak, panas enggak ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam buku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak ini berbicara tentang urapan Roh Kudus. Jadi tatkala Roh Kudus mengurapi dalam hidup kita, Dia akan mencelingkan, Dia akan memerdekakan kita dari kebutaan rohani kita, sehingga mata rohani kita terbuka, sehingga setiap pandangan kita dapat melihat perkara-perkara surgawi, hal-hal rohani yang mulia yang Allah sediakan di dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini saudara, tanpa urapan Roh Kudus seseorang tidak akan bisa mengerti. Pernah dengar cerita Simpson? Tatkala urapan Tuhan ada di dalam dirinya, musuh sebesar apapun dia kalahkan. Singa dia robek. Orang tentara Filistin berapapun jumlahnya dia kalahkan. Kalau ada urapan di dalam dirinya. Tetapi tatkala urapannya hancur, urapannya terletak di mana? Di rambut, berbicara kemuliaan. Tatkala rambutnya dipotong, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan matanya buta. Saya berharap jemaat Tuhan di sini mulai hari ini akan mengerti kemuliaan Tuhan, akan mengerti pandangan yang jauh ke depan tentang perkara surgawi. Itu Roh Kudus ingin mengurapi kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia ingin memerdekakan kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang dapat memandang dan melihat kemuliaan Allah. Jangan sampai terjadi dan kita mengalami kesalahan yang sama seperti orang-orang Farisi. Sekalipun dia mengerti firman Allah, sekalipun dia mengerti tentang kewajiban-kewajiban agama mereka, tetapi tatkala Yesus datang di tengah-tengah mereka, mereka tidak mengerti siapa itu Yesus. Dia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi umat kepunyaannya tidak mengenal Dia. Jangan kita mengalami kesalahan yang sama. Haleluya. Haleluya. Nah ini saudara, bila kita menjadi orang-orang Kristen yang tinggal dalam urapan, Dia memerdekakan kita dari kebutaan rohani kita. Ayat selanjutnya kita masih sedikit lagi, ya sedikit lagi, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dengan beban berat. Banyak masalah dalam hidup saya dan saudara. Saya juga sebagai hamba Tuhan banyak masalah. Ada masalah. Kadang masalah itu nggak mampu kita lakukan. Jam 5 pagi keluar hanya mohon kepada ya. Roh
Kudus menghibur kita, sehingga beban berat yang kita pikul bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggungnya. Haleluya. Jemaat-jemaat yang punya masalah, jangan putus asa. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Haleluya. Tatkala Roh Kudus mengurapi kita, Dia membebaskan orang-orang yang tertindas. Tindasan yang paling berat di dalam hidup kita ini dosa. Beban yang paling berat itu meninggalkan dosa. Betul apa betul kira-kira? Hah? Apalagi dosa kebiasaan yang kita sukai. Tapi kalau saudara percaya dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus, lama-lama itu bisa meninggalkan itu. Haleluya. Amin. Iya. Jadi membebaskan orang-orang yang tertindas. Saudara dimerdekakan, ya, diberi kekuatan, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun rahmat itu berita kedatangan Tuhan. Ya, kalau ini Tuhan Yesus memberitakan tentang pembebasan di mana Yesus mati di atas kayu salib. Tapi sekarang gereja Tuhan tidak menunggu Yesus mati di atas kayu salib, tapi gereja Tuhan sedang menantikan kapan Yesus kembali. Haleluya. Haleluya. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa menilai zaman. Ya, sekarang zaman ini sedang menuju kemana? Kapan Tuhan Yesus datang? Ya, seperti Nuh dikasih tahu buat bahtera kamu. Ya, itu saudara. Dia buat bahtera, dia mengerti bahwa Tuhan akan menurunkan apa? Bencana air bah. Saya percaya orang-orang yang tinggal dalam urapan, dia akan menanti tahun rahmat Tuhan yang akan datang, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan mari saudaraku, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi minimal kita bisa menilai zaman ini. Haleluya. Haleluya. Kalau zaman yang seperti ini kita bisa melihat dan kita bisa merasakan kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berarti kita tidak bisa menilai zaman. Kita tidak mengerti tentang kehendak Tuhan, apa yang terjadi, kapan Tuhan datang. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tanda secara umum kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita terima urapan itu. Allah itu roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan roh Allah itulah kuasa yang memerdekakan hidup kita. Terima urapannya, terima kuasanya. Haleluya. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Jangan kita berhenti puas untuk berkata-kata dalam bahasa roh saja. Bahasa roh penting, karena itu untuk menguatkan diri kita. Tetapi lebih daripada itu, izinkan Roh Kudus untuk memperbaharui hidup kita. Hari Rabu besok kita akan belajar firman Tuhan. Kita diselamatkan dalam pembaharuan dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ya, kuasa yang memerdekakan, Dia memperbaharui hidup kita senantiasa. Dan biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar merdeka. Ya, kalau hari ini masih ada orang yang diikat, ditawan, ya, dengan banyak hal, ya, ataupun masih banyak kita belum mengerti dan melihat rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, mari kita terus belajar, ya, kita terus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.